Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sugi selalu dosen pengajar fisika matematika di ketiga kelas B2, dan kepada teman-teman juga. Perkenalkan, saya Maria Natalia Zaneta dari Fisika dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari Euler equation. Untuk sumber video yang saya tonton merupakan video yang sudah tertampang di layar. Kemudian saya juga akan menjelaskan isi dari video yang saya tonton. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Euler equation. Baik, untuk persamaan umum dari Euler equation adalah pangkat I kali P ditambah 1 sama dengan 0. Rumus ini bisa banyak dibilang sebagai rumus yang unik atau istimewa. Nanti akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Untuk definisinya, di Euler equation adalah rumus matematika yang memetakan hubungan antara fungsi yang berurutan dalam suatu deret hingga. Rumus ini adalah rumus yang terutama dikenal dalam konteks kalkulus dan teori bilangan. Dalam konteks kalkulus, the Euler equation biasanya merujuk pada salah satu dari beberapa persamaan yang ditemukan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan terkenal pada abad ke-18. Baik, berikut merupakan gambaran dari materi yang saya tonton. Saya akan menjelaskannya pelan-pelan. Jadi diketahui persamaan pertamanya sebelum didapatkan pangkat I kali P tambah 1 sama dengan 0 adalah pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Maka akan didapatkan Euler equation. Namun, saya akan menjelaskannya lebih lanjut bagaimana cara ditemukannya rumus Euler ini. Jadi diketahui gambar yang ada di tengah ini itu digambarkan sebagai bahwasannya untuk daerah yang datar adalah cos theta dan yang tegak itu adalah sin theta dengan persamaan Z sama dengan A ditambah B dikali I. Sehingga jika dimasukkan sin dan cosnya, maka akan didapatkan Z sama dengan cos theta ditambah sin theta dikali I. Lalu diketahui juga pangkat X sama dengan sigma dengan N sama dengan 0 sampai theta hingga X pangkat N per N faktorial. Jika diberi pemisahan dengan N-nya sama dengan 1, 2, dan 3, maka akan didapatkan pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial misalkan dan seterusnya. Kemudian sehingga didapatkan rumus umumnya juga sebagai karena ini kan pangkat X ya. Jadi untuk dimisalkan kepada pangkat I kali X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga I kali X pangkat N sama per N faktorial sama dengan 1 ditambah I kali X tambah 1 faktorial ditambah I kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah IX pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian jika
Jika dihitung lagi, maka akan didapatkan E pangkat I kali X sama dengan 1 ditambah IX per 1 faktorial minus X kuadrat 2 faktorial minus I pangkat X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, di sini tuh ada min ya. Di min X kuadrat per 2 faktorial sama ada min IX pangkat 3 per 3 faktorial. Oke, saya jelaskan dulu. I ini merupakan bilangan imajiner. Jadi, I itu sama dengan, ya tetap I kuadrat sama dengan minus 1, I pangkat 3 sama dengan minus I, lalu I pangkat 4 plus 1 dan seterusnya. Sehingga, oh ya, untuk bilangan yang didapatkan di sini, ini merupakan, ini ya teman-teman, daerah Taylor. Jadi, untuk yang saya jelaskan ini merupakan korelasi di mana di Euler equation ini didapatkan dari penjelasan pertamanya itu adalah daerah Taylor. Nah, sehingga E pangkat I kali X sama dengan cos X ditambah I sin dikali X. Lalu kemudian sin X-nya itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga minus 1 pangkat N dikali X 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Kemudian ada cos X, di sini merupakan sigma N sama dengan 0 sampai hingga minus 1 pangkat N X2 pangkat N per 2N faktorial. Jadi kayak contohnya itu kalau misalkan ini tuh merupakan penjelasan dari sin dan cos yang dihasilkan gitu. Seperti yang di sini. Sehingga E pangkat I kali Pi sama dengan cos Pi ditambah I sin Pi dengan cos Pi itu sama dengan minus 1. Lalu ditambah I sin Pi itu sama dengan 0. Maka akan didapatkan E pangkat I kali Pi sama dengan minus 1 tambah 0. Sehingga didapatkan juga rumus Euler equation seperti yang di atas. Itu E pangkat I kali Pi tambah 1 sama dengan 0. Berikut penjelasannya. Keistimewaan dari di Euler equation itu apa sih? Untuk Euler equation sendiri, rumusnya kan E pangkat I kali Pi tambah 1 sama dengan 0. Itu persamaan tersebut itu memuat 3 operasi. Yang pertama ada addition, multiplication, dan eksponensial. Lalu kemudian untuk Euler equation ini memuat 5 dari angka-angka penting ya. Jadi yang 0 itu untuk aditif identitasnya dengan A tambah 0 sama dengan A. Lalu kemudian ada 1 itu multiplikatif identitas seperti A dikali 1 sama dengan A. Terus Pi itu C per D sama dengan Pi itu angka Pi itu 3,414,159. Lalu ada E juga itu base dari ln X di mana E sama dengan 2,71828,182845945. Lalu kemudian ada I seperti yang tadi sudah saya jelaskan, I itu merupakan angka imaginary di mana I sama dengan pangkat minus 1 atau 1. Dalam konteks teori bilangan, Euler juga mengembangkan persamaan Euler yang sangat terkenal dalam teori bilangan. Persamaan ini berbentuk E pangkat I kali theta seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya
sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Persamaan ini dikenal sebagai identitas Euler, dan ini adalah salah satu persamaan yang paling penting dalam matematika karena menghubungkan eksponensial kompleks dengan fungsi trigonometri. Jadi untuk penjelasan yang saya jelaskan itu di Euler equation adalah istilah yang dapat merujuk pada berbagai rumus dan persamaan yang ditemukan atau dikembangkan oleh Leonhard Euler, dan rumus di atas memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang matematika. Sekian untuk presentasi saya mengenai di Euler equation ini, merupakan dan juga penjelasan dari video yang saya tonton mengenai materi yang saya dapatkan yaitu di Euler equation. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Izinkan saya menutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.